Horas, selamat malam sahabatku semua. Apa kabar? Mungkin kita sudah lelah seharian ini di penghujung hari Minggu yang penuh sukacita ini. Sebelum kita istirahat, saya ingin kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya. Saya ingin sekali berbagi renungan yang berkaitan dengan Minggu Estomihi tanggal 14 Februari yang lalu. Sebetulnya ingin membagikannya minggu kemarin tapi belum sempat juga. Malah hari ini pada saat saya menerima tahbisan Sintua. Tentu saja renungan ini hanya sebagai pelengkap, mungkin berguna bagi kita untuk menguatkan iman percaya kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Temanya sangat menarik. Minggunya sendiri bernama Minggu Estomihi, yang berarti jauh baru Partanobatuaku, benteng pertahananku. Dan temanya hamba Allah yang setia. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari buku ND nomor 117 yang tentu saja berkaitan erat dengan tema yang akan kita pelajari bersama malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan masih tetap setia, menyertai, menolong, dan memberkati kami.
Di penghujung hari Minggu yang penuh sukacita ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memperlengkapi hamba dan Roh-Mu yang kudus mencurahkan hikmat supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Di dalam dan demi Kristus menebus kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menambahkan saja sebetulnya perenungan firman Tuhan pada Nats Khotbah Minggu Estomihi tanggal 14 Februari yang lalu. Tema ini sangat menarik dan up to date sepanjang masa, sangat kita perlukan untuk memperkuat iman percaya kita. Natsnya dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sahabatku semua, Bapak Ibu, Amang Inang yang dikasihi Kristus, Nats ini sangat mudah kita pahami. Tidak ada kesulitan di sana. Sepintas kita langsung diperhadapkan dalam dua kondisi. Yang pertama, Paulus yang jelas diterangkan dalam Nats ini bukan hanya menerima Injil, tetapi juga menyerahkan dirinya dalam pemberitaan Injil demi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kontradiksi dengan itu adalah orang-orang yang tertutup hatinya, yang tidak menerima Injil, karena pada ayat 3 jelas dinyatakan ada suatu kelompok atau orang yang masih tertutup juga menerima Injil. Siapakah mereka? Firman Tuhan mengatakan mereka yang akan binasa. Sebagai manusia kita memiliki free will atau kehendak bebas memilih apa yang baik, apa yang kita harapkan untuk diri kita sendiri. Nats ini juga menegaskan dengan jelas bahwa dunia ini memang di dalamnya ada kuasa iblis yang dinyatakan dalam kata ilah duniawi. Dalam bahasa Batak, Debatani Portibion. Sepanjang masa
sepanjang kita hidup di dunia ini, kita akan terus diperhadapkan dengan perseteruan melawan ilah dunia ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang mengatakan bahwa sebenarnya, sejatinya, sesungguhnya memanglah ada debatani portidion, ilah duniawi. Menurut referensi yang saya baca ada beberapa wujud ilah duniawi yang selalu diperhadapkan dengan kita. Yang pertama, konsumerisme, yaitu sikap yang menjadikan konsumsi atau pemakaian barang secara berlebihan, tanpa sadar, dan berkelanjutan terus-menerus, hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Mengabaikan kebutuhan, melebihi jauh daripada yang kita butuhkan. Misalnya, seseorang akan penuh sukacita memiliki barang bermerek, makan di restoran high class, menginap di hotel bintang 5, pesta di gedung super mewah, dan lain-lain. Yang memperlihatkan dengan jelas sikap konsumerisme menjadi sukacita yang luar biasa, bahkan menjadi salah satu tujuan hidupnya. Yang kedua, hedonisme, yaitu pandangan hidup yang mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Misalnya, kenikmatan atau kecanduan terhadap narkoba. Banyak juga orang yang terpuaskan dan menjadi tujuan hidupnya melakukan segala cara untuk mendapatkan seks bebas. Ada pula yang suka plesiran tamasya ke tempat-tempat yang eksotik dan sebagainya, tanpa peduli menghabiskan uang yang sangat besar. Perilaku lain, gonta-ganti mobil, walaupun mobilnya belum rusak, tapi selalu ingin mengganti bila ada mobil seri terbaru atau handphone seri terbaru dan sebagainya. Ada pula yang merasakan kenikmatan yang luar biasa bila melampiaskan kemarahannya pada banyak orang. Ada pula yang merasakan kenikmatan dan ingin selalu mencapai tujuan ini, yaitu dipuja-puji orang lain. Hedonisme. Kemudian ada juga individualisme, yaitu memiliki pandangan moral, politik, atau sosial dan sebagainya yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan diri sendiri, melanjutkan segala upaya untuk pencapaian kehendak pribadi, tak menghiraukan orang lain. Dalam bahasa orang Medan, si raja tega, tidak ada solidaritas. Dia akan senang untung sendiri meskipun yang lain pada buntung. Dia tidak peduli, yang penting dia berkemakmuran, bahkan melakukan segala cara. Tidak ada solidarisme. Itulah yang berkaitan dengan dosa atau ilah dunia, individualisme. Yang tak kalah penting dan sangat mengherankan adalah okultisme, yaitu kepercayaan terhadap
hal-hal supranatural seperti ilmu sihir untuk mendapatkan kekayaan, wanita, jabatan, pangkat, berkuasa atas orang lain, dan sebagainya. Kita bukan sedikit ya, heran sekali dalam dunia yang penuh dengan logika dan harus dapat dicerna oleh akal pikiran kita, tetapi banyak sekali ternyata orang mengandalkan ilah duniawi ini, yaitu percaya dan mengikuti segala sesuatu yang berkaitan dengan kekuatan dunia ini, kekuatan gelap. Tidak heran, sebagai salah satu contoh, saya pernah mendapatkan kesaksian seorang pemain keyboard yang tidak perlu saya sebutkan namanya, mengaku bersemedi entah apalah namanya, ke pedalaman Pandeglang sana. Dia ketemu dengan seseorang pejabat tinggi untuk berdukun. Katanya apa? Dengan pembekalan dari dukun sang penguasa kecil, kekuatan hitam dunia ini, pada saat dia bermain keyboard, nanti banyak orang akan antusias menyawernya. Itu dilakukan dan dia merasakan manfaatnya. Gonjang-ganjing yang kita dengar dalam pejabat teras di lingkungan baik pegawai negeri atau ketentaraan, juga di sana banyak mengandalkan harus bersemedi mencari kekuatan dunia gelap untuk mendapatkan hal tersebut. Terkadang kita pun masih heran, dalam satu keluarga ada seorang istri atau suami yang sangat tunduk pada suami atau istrinya, entah karena apa, tetapi sangat tidak masuk akal, seperti di bawah ketiak istri atau suami yang patuh tunduk 100 atau 1000%. Itu mungkin bagian dari beberapa kekuatan dunia yang memang selalu diperhadapkan pada kita. Kekuatan dunia atau ilah dunia ini memang dapat memberikan kenikmatan, kemewahan, sukacita, puja-puji, dan sebagainya. Kita percaya atau tidak, tapi Rasul Paulus dalam nats ini jelas-jelas mengatakan bahwa itu semua kenikmatan dunia akan mendapat ganjaran kebinasaan pada ujungnya. Tetapi tetap dalam sepanjang hidup kita di dunia ini, kita selalu diperhadapkan dan berperang melawan ilah duniawi ini. Kenikmatan dunia membawa kebinasaan pada akhirnya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 19-20. Pilihlah kehidupan. Setiap minggu kita juga selalu
diingatkan, bukan setiap minggu, tapi sering diingatkan bahwa Tuhan Allah adalah pencemburu. Titah kedua, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Lalu bagaimana kita berperang melawan ilah duniawi ini? Debatani Portibion. Minggu kita adalah Minggu Estomihi, yang berarti Tuhan adalah gunung batu kita. Partano Batuata. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Sahabatku semua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, kita dapat mengalahkan ilah duniawi ini. Saya akan mengulangi sekali lagi, kita memang dapat merasakan sukacita, keberhasilan yang luar biasa dengan ilah dunia ini. Tetapi pada ujungnya adalah pada kebinasaan. Jadi hanya dengan mengandalkan Tuhan sebagai gunung batu kita, kita dapat berperang dan mengalahkan ilah duniawi ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi, menjadi hamba yang setia sesuai dengan tema Minggu Estomihi yang lalu, memang secara khusus diperuntukkan bagi hamba Tuhan yang menyerahkan diri sebagai pemberita Injil. Tetapi kita harus menyadari sepenuhnya bahwa pemberitaan Injil itu bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan yang dituntut kesetiaannya, tetapi kita yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus harus turut serta dalam pemberitaan Injil untuk menunaikan amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan Injil tidaklah harus menyampaikan firman seperti ini yang lebih khusus bagi para pendeta, tetapi bagi semua tak terkecuali siapapun pengikut Kristus, yaitu kita yang berperan dengan baik menjadi surat Kristus di dunia ini. Menjadi surat Kristus, menurut penjelasan seorang pendeta, adalah sesuatu yang gampang dilihat, gampang dibaca, bahwa kita berperilaku, bersikap sesuai dengan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih setia tersebut. Hamba yang setia menolak perbuatan yang memalukan atau licik. Sebentar sahabat semua ya. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa menjadi pemberita Injil sebetulnya adalah bagaimana kita dapat berperan mewujud ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus menjadi surat Kristus. Hamba yang setia menolak perbuatan yang memalukan, menolak perbuatan licik, memalsukan firman Tuhan. Disebutkan tadi, contoh memalsukan firman Tuhan, mungkin mengartikan salah firman Tuhan tersebut. Misalnya Tuhan adalah gunung batuku, bukan gunung tersebut, gunung batu itu yang menjadi Tuhan kita, tetapi gambaran gunung batu yang teguh memberikan benteng pertahanan bagi kita, itulah yang sebenarnya. Bukan pula menafsirkan firman Tuhan sesuai selera, bahkan untuk pembenaran diri. Itulah yang tidak diperkenankan
sebagai sesuatu yang memalsukan firman Tuhan. Juga keinginan untuk memperkaya diri seperti tadi yang saya sebutkan, wujud dari ilah duniawi ini. Tetapi kita sebagai hamba yang setia menyatakan kebenaran. Hamba yang setia bukan memberitakan dirinya sendiri, tidak untuk dipuja-puji, tetapi untuk memberitakan Kristus agar nama Tuhan kita saja yang dipermuliakan. Jadi saya akan menyimpulkan sekali lagi. Yang pertama, bahwa Paulus dalam nats ini menggambarkan seorang yang menerima dengan bulat, dengan sepenuh hati Injil, bahkan menyerahkan diri dalam pemberitaan Injil untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita pun mengakui, percaya bahwa ada kekuatan dunia ini yang memang dapat memberikan apa yang kita inginkan. Akan tetapi kita harus yakin itu hanyalah kenikmatan semu yang akan membawa kita pada kebinasaan pada ujungnya. Ilah duniawi akan terus berada di sekitar kita, akan terus menggoda supaya kita menutup diri atau tidak setia pada Tuhan. Dalam peperangan melawan ilah duniawi sepanjang kita hidup di dunia ini, kita harus teguh memegang Tuhan kita dan tetaplah mengandalkan Tuhan sebagai benteng, sebagai gunung batu kita, sebagai partanobatuak kita, supaya iblis dapat kita kalahkan dan kita dapat hidup penuh dengan damai sejahtera, sukacita di dunia ini hanya dengan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan begitu kita akan bisa terus setia sampai akhir, sampai ajal menjemput kita. Kita akan akhiri renungan harian ini seperti yang saya sampaikan tadi. Sebetulnya ini hanya melengkapi saja renungan harian yang kita dengarkan pada hari Minggu yang lalu. Kita akan bernyanyi dari buku Ende nomor 701.
rasa aman, ya Yesus Tuhanku. Walau banyak cobaan, tetap aku teguh. Musuhku dan si jahat yang mau menyerangku, Kau benteng perlindungan, selamatkan jiwaku. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, semua akan Kau bawa ke surga rumah-Mu. Anakku pun berjanji setia padamu. Berilah kekuatan terus mengikutimu. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami kasih dalam Kristus, terima kasih telah menyapa kami pada malam hari ini, di mana kami harus menegaskan diri, tetap mengandalkan Engkau sebagai gunung batu kami untuk berperang dan menang melawan kuasa dunia ini, sehingga kami dapat dipenuhi dengan sukacita hanya dengan mengandalkan Engkau, bukan dengan kekuatan dunia ini, yang meskipun bila ada orang yang mengandalkan kekuatan duniawi ini dan menikmati sukacita yang berkelimpahan, tetapi pada ujungnya jatuh pada kebinasaan. Kami akan selalu memohon supaya Engkau menjadi gunung batu bagi kami, sehingga kami tetap setia dalam jalan dan kebenaran-Mu. Tuhan Yesus, sertailah kami semua, berikanlah kesehatan, terutama lindungilah kami. Engkau sebagai gunung batu kami juga, yang kami andalkan, supaya kami dapat melewati masa-masa sulit berperang melawan pandemi COVID-19. Berikanlah kami kesehatan, jauhkanlah mara bahaya COVID-19 itu, dan kami harus terus bermohon padamu, supaya Engkau memberkati pemerintah kami, sehingga dapat melakukan segala upaya untuk membebaskan kami dari bahaya pandemi COVID-19. Berkatilah vaksinasi yang mulai berjalan sebagai wujud perpanjangan tangan-Mu untuk menaklukkan COVID-19 tersebut, sehingga kami terbebas dari bahayanya dan kami dapat beraktivitas normal, juga memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami, supaya kami dapat tidur dengan pulas untuk dapat bangkit kembali esok hari dipenuhi dengan sukacita dan kesehatan dari Tuhan saja. Ampunilah dosa kami, terimalah dan kabulkanlah doa permintaan kami di dalam dan demi Kristus penebus kami. Amin. Oke, sahabatku semua, demikianlah renungan harian yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Abang mau ngobrol. Oh, betul. Betul, Mang. Enggak jadi. Apa sih? Ngomong apa? Kunci. Halo. Balik lagi dengan channel Bapakku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Video ini akan di-share ke semua orang. Dan terima kasih sudah yang subscribe, like, komen.
Kita akan berdoa. Oh, gila. Ya Tuhan, jauhkan virus corona dari kami semua. Berkati kami dilindungi oleh Tuhan. Berkati Tuhan juga bisa melindungi keluarga kita semua, juga teman-teman Dedi, teman-teman Mami, teman-teman Abang juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, dadah teman-teman. Horas matutu. Bapak Ibu, terima kasih telah subscribe, like, dan komen channel YouTube ini. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.